Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatur rabi'atu qala Utsman radhiyallahu anhu man hafidhas shalawatil khamsa liwaqtiha wa dawama 'alaiha akramahullahu bitis'i karomatin. Para bapak ibu hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pengajian pada malam Sabtu. Pengajian kita pada malam Sabtu yang lalu kita telah sampai kepada bab 9, makalah yang keempat. Makalah yang keempat adalah sabda dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang memelihara salatnya yang 5 waktu, man hafidhas shalawatil khamsa, barang siapa yang memelihara salat 5 waktu, liwaktiha, waktu-waktunya salat itu dipelihara, jangan sampai terlambat, juga dipelihara syarat-syarat rukunnya, dipelihara kekhusyuannya, sehingga salat itu betul-betul sebagai suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal 5 kali sehari semalam. Wadawama 'alaiha, dan orang itu mudawamah, terus menerus istiqomah di dalam menjalankan salat 5 waktu itu. Syukur lebih sempurna apabila salat itu dikerjakan bersama-sama, yaitu secara berjamaah. 5 waktu berjamaah itu termasuk iqamatus shalah, menegakkan salat. Menjadi menegakkan salat itu termasuk salat berjamaah. Meluruskan barisannya juga termasuk iqamatus shalah. Hal-hal yang menyempurnakan salat itu semuanya dilaksanakan dengan baik. Ay ala muhafadhatis shalawati, tegese netepi mudawamah terus menerus ing atase ngreksa pira-pira salat secara mudawamah, terus menerus istiqomah di dalam menjalankan dan memelihara salat. Nah, barang siapa yang memelihara salat seperti itu, akramahullahu bitis'i karomatin, mongko Gusti Allah mulyaake, Allah memuliakan orang itu dengan 9 karomah. Karomah itu artinya kemuliaan, kebahagiaan, ya, yang menjadikan orang itu bahagia hidupnya. Ini sebenarnya oleh Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran, karena salat itu termasuk taat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu secara umum.
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza, maka sungguh-sungguh orang itu akan bahagia. Ya. Jadi barang siapa yang ingin bahagia hidupnya, ya taat kepada Allah. Termasuk taat itu adalah memenuhi perintah Allah berupa salat 5 waktu. Nah, di sini oleh Sayyidina Utsman dirinci kebahagiaannya akan diperoleh oleh orang yang taat, salat dengan sungguh-sungguh, salatnya dipelihara, itu apa saja. Beliau menyatakan ada 9 karomah, kemuliaan, ya. Awwaluha yuhibbuhullah. Yang pertama, orang itu dicintai oleh Allah. Jadi merupakan Habibullah, kecintaan Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau dalam istilah Habibullah itu, dalam istilah adalah orang-orang yang ada nasab dengan Rasulullah. Itu istilahnya Habibullah. Itu secara nasab. Nah, secara syariat, siapapun orang yang taat kepada Allah, dia mendapatkan Habibullah. Dia diberikan gelar Habibullah. Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah. Jadi jalurnya bukan jalur nasab, tapi jalur syariat. Jadi siapa yang ingin menjadi Habibullah, hendaklah orang itu taat kepada Allah. Terutama di sini salat 5 waktunya dipelihara dengan baik. Ayakhussuhu, tegese nertamtoake sapa Allah ing wong. Mengkhususkan itu artinya memuliakan. Allah memuliakan orang itu, dimuliakan. Bil qurbati, kelawan parek, dekat dengan Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu berarti orang yang mulia, gitu ya. Nah, orang yang dekat dengan para pejabat saja, tidak semua, orang-orang tertentu. Nah, orang-orang yang dekat dengan para pejabat di dunia ini dikatakan orang-orang yang mulia. Nah, ini bukan hanya dengan pejabat, dekat dengan Allah. Dipilih, diistimewakan orang itu dekat dengan Allah. Tentunya kalau sudah dekat dengan Allah, nikmat, namanya dekat dengan Tuhan, oleh Allah disayang, selalu diberikan rahmat, diampuni kesalahannya, diistimewakan dengan berbagai macam kenikmatan. Itu namanya orang yang dipilih oleh Allah. Yahussuhu, ya, bil qurbati, kelawan keparek, dekat dengan Allah, wal ahwalil aliyati, lan pira-pira tingkah kang luhur, keadaan yang mulia. Jadi orang itu di samping dekat dengan Allah, keadaannya orang itu derajatnya tinggi. Itu yang pertama. Wa yakunu lan ana apa badanuhu, badane man iku sahihan waras. Orang itu kesehatannya dijaga, mendapatkan jaminan kesehatan. Bila uyubin, tegese ora kelawan cacat. Orang itu tidak akan jadi orang cacat. Wa tahrusuhul malaikatu, ngan jaga ingman sapa al malaikatu, para malaikat. Orang itu dijaga, dijamin keselamatannya. Selamat dari apa? Minal balaya, saking piro-piro bilai, ya. Selamat dari bahaya-bahaya, dari balak-balak. Tapi tentunya allati lam tubrom, kang ora den pasti apa balak, kecuali kalau balak itu sudah takdir Allah yang menghendaki, ya, orang itu diberikan balak. Tapi balak itu kalau mengenai orang mukmin, orang-orang yang baik, itu namanya balaan hasanah, balak yang bagus.
ujian yang bagus. Waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana, dalam Al-Quran ya, bahwa Allah akan memberikan bala, ujian-ujian kepada orang mukmin dengan ujian yang baik. Jadi kalau bala itu turun kepada orang-orang mukmin, orang-orang baik, itu namanya balaan hasanah, diberi pahala kesabarannya. Kalau balanya tidak ada pahalanya, yang ada pahalanya itu adalah sabarnya dalam menghadapi bala itu. Seperti baru-baru gempa bumi, ratusan bahkan ribuan orang mati. Nah ini mungkin ada yang baik, mungkin ada yang jelek. Ini apakah musibah ini bala, apakah azab? Nah, ya, itu jawabnya yang paling tepat, diadakan tafrik, pemisahan. Ya. Kalau itu orang-orang baik, orang-orang sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, orang itu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauhi dosa-dosa maksiat, tapi toh kena, ya, itu namanya balaan hasanah. Ya, waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah, itu namanya bala yang, kalau dia itu sabar menghadapi bala, ujian dari Allah, itu pahalanya ditanggung oleh Allah. Itu banyak sekali di samping ayat juga hadis-hadis mengatakan. Nah sekarang pihak yang kedua, kalau tadi itu orang-orang baik, bala yang bagus. Nah, sekarang orang yang jelek, orang yang suka berbuat maksiat, orang yang durhaka kepada Allah, itu bukan balaan hasanah, tapi azab, siksa. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, fakullan akhadna bidzambihi, masing-masing itu kami azab sebab dosanya. Nah, gitu ya. Jadi bagi orang yang durhaka, azab gitu. Mungkin Allah karena marah banyaknya orang durhaka, maka Allah menurunkan bala. Ya, Allah itu kalau menurunkan bala tidak menunggu, tidak membutuhkan waktu yang lama. Ukurannya bukan menitan, tapi detik. Dalam akhir surat Yasin Allah kan menyatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah itu kalau Allah menghendaki sesuatu cukup dengan kun aja, kun. Kan tidak ada 1 menit, wong kun aja, antara kaf dan nun. Kata para ulama sebetulnya Allah tidak butuh dengan kaf nun, tidak butuh. Itu kan hanya menunjukkan lisuratil ijad, saking cepatnya Allah itu menciptakan sesuatu. Jadi kalau Allah itu menghendaki menghancurkan bumi ini, cukup dengan kun aja gitu. Kun, hanya 1 detik kun gitu. Ratusan ribuan manusia tertimbun di muka bumi itu. Jadi itu azab Allah kalau menimpa itu tidak membutuhkan ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati gitu. Jangan ikut orang yang suka durhaka kepada Allah gitu. Kita ikut orang-orang yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena musibah enggak apa-apa gitu. Tapi kalau sampai pada saat musibah itu turun dalam keadaan durhaka pada Allah, azab. Ya. Dan itu sudah dibuktikan mulai zaman dahulu kala, bukan hanya sekarang aja. Itu kan hanya mengulangi saja itu. Karena Tuhan yang sekarang ini Tuhan yang dulu sama Allahnya itu. Pada zaman kaum Thamud, kaum Ad, ya kaumnya Nabi Nuh kena tsunami yang pertama, banjir bandang, ya seluruh bumi ini tenggelam. Itu ya, belum lagi kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lot yang diangkat ke angkasa itu ya oleh malaikat Jibril, buminya diangkat pakai sayapnya malaikat Jibril, kemudian dijatuhkan kembali, dibalik ya, dibalik bumi itu kemudian menjadi laut
namanya Laut Mati, Bahrul Mayyit, yang sampai sekarang ini masih ada di Timur Tengah sana. Itu bukti-bukti kekuasaan Allah. Maka kalau Allah itu marah, ya itu seperti itu, ya. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Hijr, silakan nanti dibaca dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 49-50, ya. Itu Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar supaya Nabi menyampaikan pada umatnya, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Ya, kabarkan kepada para hambaku Muhammad bahwa sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Itu ya. Jadi Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Tapi selanjutnya wa anna azabi, sesungguhnya azabku huwal azabul alim, siksa yang amat pedih. Jadi di samping Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, tapi Allah juga maha penyiksa. Maka kata para ulama ahli tasawuf, para sufi, ya, Imam Ghazali juga menerangkan bahwa orang mukmin itu harus punya sikap dua untuk balance, terjadi keseimbangan. Yang pertama roja, yang kedua khauf. Kita harus roja, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun, terimalah amalku, ya Allah, Engkau maha penerima, ya. Tapi ampuni dosaku, ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka, gitu. Sebab Allah itu siksanya sangat pedih, gitu ya. Jadi ada rojaknya, harapan rahmat Allah, tapi juga harus ada takutnya. Jadi terjadi balance, keseimbangan. Tidak boleh orang itu hanya berharap saja, sembrono. Tidak ada takut-takut pada Allah. Jadi harus ada takut. Tapi juga jangan takut, nanti bisa putus asa. Ingat, Allah itu maha kasih penyayang. Tapi juga jangan berharap terus, harus takut kepada Allah. Nah, ini dilakukan oleh semua para nabi, para rasul, bahkan malaikat-malaikat sangat takut kepada Allah. Kanjeng Nabi itu pernah melihat malaikat Jibril gandolan di kiswah Ka'bah itu sambil menangis, ya. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rob, la tughayyir ismi wa la tubaddil badani, la tughayyir ismi wa la tubaddil jismi. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau tidak merubah namaku dan tidak mengganti tubuhku. Takut. Padahal malaikat Jibril itu siapa? Malaikat yang paling dekat dengan Allah, takut dengan Allah, gitu ya. Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, hanya satu kali dosa, khilaf, lupa makan buah khuldi, oleh Allah diusir dari surga, diturunkan ke bumi ini, menangis. Untungnya masih dimaafkan oleh Allah setelah menangis 200 tahun menangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oleh Allah dimaafkan. Ya, untung. Nabi Yunus gara-gara melakukan sesuatu yang kurang tepat, belum mendapatkan izin dari Allah, sudah pergi dari daerahnya, karena daerah itu masyarakatnya tidak mau diajak beriman. Kemudian beliau pergi. Oleh Allah dihukum, dipenjara di dalam perut ikan selama 40 hari. Gelap gulita, gelapnya perut ikan, gelapnya laut, gelapnya malam, kegelapan di dalam kegelapan. 40 hari, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, 40 hari 40 malam membaca tasbih, suaranya didengar
oleh para malaikat di langit sana. Sautun ma'ruf fi makanin majhul. Ini suara yang kami kenal. Ini suaranya Yunus. Cuma di mana dia? Tanya kepada Allah. Oleh Allah dijawab, dia sedang di dalam perut ikan. Kemudian oleh para malaikat dimintakan maaf, ya Allah, ampunilah Yunus. Akhirnya oleh Allah dimaafkan. Ya, andai kata Nabi Yunus itu tidak membaca tasbih, ya sudah, kuburannya ada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Katanya begitu. Coba Pak ya. Jadi para nabi itu sangat takut. Demikian juga Nabi Ibrahim, hanya salah kecil, ya, hanya khilaf kecil, Nabi Ibrahim itu terus menerus menangis, tidak ada henti-hentinya menangis Nabi Ibrahim. Sampai Allah memerintahkan malaikat Jibril, Jibril kandhanono Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan, ya Jibril, engkau ini adalah kekasih Allah, Khalilullah. Apa kata Nabi Ibrahim? Hai malaikat Jibril, kalau saya ingat dosa saya lupa bahwa Allah itu mengasihi saya. Lupa, saking takutnya sama Tuhan. Ya, Nabi Daud juga cuma satu kesalahan, satu kekhilafan. Ya, beliau menangis sampai mencucurkan air mata. Dari air mata itu tumbuh rumput-rumput. Itu, ya, tumbuh rumput-rumput dengan mata. Itu karena mereka takut kepada Allah. Para bapak ibu mustami'in mustami'at, takwa kepada Allah makna dasarnya diantaranya adalah takut tadi itu. Takut akan siksa Allah. Itu makna dasar takwa Allah. Nah sekarang ini yang perlu dikembangkan oleh kita semua adalah takut ini gitu. Di samping takwa Allah itu maknanya taat perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Takut ini yang perlu dikembangkan. Kenapa? Sekarang ini banyak orang yang tidak takut sama Allah. Walaupun dia mengaku Islam tapi tidak takut sama Allah. Buktinya perbuatan maksiat di mana-mana. Yang melakukan orang Islam. Kemarin kan Pak Yai Abdul Somad, Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, menerangkan bahwa Jawa Timur ini umat Islamnya akan terbesar. Seluruh Indonesia paling tinggi, provinsi terbesar itu hanya Jawa Timur. 96, sekian % Muslim. Berarti orang yang beragama selain Islam itu cuma 3% lebih. Ya. Pondok pesantren banyak sekali, masjid paling banyak, jamiah, pendidikan, ya. Tapi maksiat terbesar Jawa Timur. Maksiat terbesar Jawa Timur. Ya. Perbuatan maksiat, perbuatan mungkarat itu terbesar di Asia Tenggara. Kan ngeri gitu Pak ya, ngeri gitu. Ya. Pelanggaran ini narkoba, menurut catatan polisi, Jawa Timur itu terbesar di Indonesia. Ini kalau tidak ada doa, kita khawatir ambles buminya ini. Nah kemarin pengajian kita di kitab ini kan ada kata-kata dari Sayyid Hasan Basri ya, cucu Rasulullah, ulama besar pada zaman tabi'in. Beliau mengatakan, laulal abdal lakhusipatil ardu wa ma biha. Andai kata tidak ada doanya para wali, bumi ini tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah. Saking banyaknya orang berbuat maksiat, banyak orang maksiat. Ya, untung masih ada orang-orang yang berdoa. Oleh karena itu, marilah kita termasuk kelompok orang-orang yang suka berdoa. Kita membaca selawat, selawatnya ada selawat bunsiat. Itu kan selawat keselamatan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Kan itu gitu. Baca selawat itu. Ya. Kemudian ada selawat Maria, selawat macam-macam. Itu ciptaan para wali. Jadi andai kata tidak ada bacaan-bacaan doa-doa semacam itu, ambles. Itulah selawat itu. Ya. Maka
marilah kita perbanyak doa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan negeri kita ini selamat, ya, diselamatkan oleh Allah. Dan saudara-saudara kita yang berbuat maksiat, kita anjurkan supaya segera berhenti, jangan durhaka. Sesudah puasa bulan Ramadan, aja dosa meneh, kan gitu ya. Jangan tobat itu hanya puasa saja. Setelah puasa, puasanya habis, tobatnya habis. Jangan begitu. Itu oleh Allah dikritik dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Kamu jangan seperti orang wanita yang pekerjaannya memintal benang. Benang itu setelah dipintal kuat, diuraikan lagi, bercerai-berai. Ini kan pekerjaannya orang bodoh. Itu artinya apa? Kalau orang itu sudah tobat, sudah baik, teruskan tobatnya itu. Ojo dirusak meneh, kayak gitu. Jadi sesudah hari raya, sudah puasa, hari raya Idul Fitri, mari ya, kita adakan muhasabah, mawas diri kita ini. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau sudah baik, alhamdulillah. Kita teruskan kebaikan, ditambah. Kalau kita selama ini banyak dosa, banyak durhaka, tobat. Jangan diteruskan tobat itu. Itu untuk kehidupan esok pada hari kiamat. Itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, dan hendaklah tiap orang itu melihat apa yang telah dia lakukan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, apa yang telah saya lakukan selama ini untuk persiapan hidup yang abadi di akhirat. Itu kata Allah begitu ya. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, di antara taat pada Allah itu adalah menjaga sholat 5 waktu. Oleh Allah akan diberikan kemuliaan-kemuliaan 9 macam. Yang pertama, orang itu disayang oleh Allah. Yang kedua, badannya sehat. Yang ketiga, dipelihara oleh malaikat. Kemudian yang keempat, watun zalul barokatu, lanten turunake opo barokah. Dia akan memperoleh berkah dalam hidup. Apa sih berkah itu? Kalau di sini cuma secara garis besar, ayyil khairul katsir, kebaikan kang akeh, kebaikan yang banyak, itu namanya barokah. Ada juga ulama yang menerjemahkan barokah itu ada 3. Apa sih barokah? Yang pertama nikmat, ya, nikmat. Yang kedua sa'adah, bahagia. Yang ketiga ziyadah, tambah. Itu artinya barokah. Ya, orang mempunyai rezeki tidak banyak. Katakanlah mudahnya sekarang punya uang 5.000. Tapi kalau 5.000 ini barokah, dia akan bisa menikmati 5.000. Berbagai macam kebaikan yang diperoleh dari uang 5.000 ini. Gitu ya. Nah, kebaikannya banyak. Berbeda dengan orang yang punya 5 juta. 5 juta habis, tidak ada kebaikan sama sekali. Itu namanya bukan barokah. Jadi yang barokah yang 5.000. Yang 5 juta tidak barokah. Gitu ya. Jadi membawa kenikmatan, membawa kebahagiaan, dan tambah. Walaupun 5.000, tapi membawa kebaikan yang tambah. Mempunyai nilai kebaikan. Gitu ya. Itu namanya barokah. Umur lagi. Umur yang barokah. Umurnya tidak panjang, tapi amalnya Pak, melebihi orang yang umurnya panjang. Ya. Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, karangannya luar biasa banyaknya. Umurnya cuma 35 tahun. Bahkan belum sempat rumah tangga menurut karangan gitu. Ulama besar. Jadi umurnya dengan kebaikannya itu lebih banyak kebaikannya gitu. Begitu juga Imam Ghazali, imam-imam, ulama-ulama. Umurnya ada panjang-panjang. Karena mengikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi umurnya cuma 63. Tapi barokah melebihi daripada
nabi-nabi, melebihi daripada rasul-rasul yang lain. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Umurnya cuma 63. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Nuh 950 tahun itu tugas menjadi nabi tok. Umurnya lebih 1000 tahun Nabi Nuh. Ya. Nabi kita cuma 63. Tapi itulah yang dinamakan barokah. Malam Lailatul Qadar cuma 1 malam, tapi kebaikannya lebih bagus daripada 1000 bulan. Itu namanya barokah, gitu. Ya. Jadi sini ditafsirkan barokah itu al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Orang yang memelihara sholat 5 waktunya, orang itu akan diberikan barokah. Barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah keluarganya. Jadi orang baik-baik, bahagia dunia akhirat. Itu namanya barokah. Ya, maka peliharalah sholat. Tunzalul barokatu fi darihi, ing dalem omae. Rumahnya itu barokah, penuh dengan kedamaian, ketenangan. Rumahnya itu, keluarganya orang baik-baik, semuanya mau diajak ibadah pada Allah. Itu namanya keluarga yang sakinah, barokah, mawaddah, dan surga. Nah, itu ya. Jadi surga di dunia ini adalah rumah tangga. Kanjeng Nabi dawuh, baiti jannati, rumahku adalah surga. Kita harus bisa mencetak rumah tangga kita itu surga sampai nanti di akhirat. Karena orang masuk surga itu kata Allah kan nanti bersama-sama, orang tuanya, istrinya, anak-anaknya nanti kumpul di surga. Tapi dengan catatan mereka semua adalah orang-orang yang baik. Waman sholaha min abaihim wa azwajihim madzurriyatin, nanti kumpul di surga. Tapi kalau tidak sama solehnya ya tidak bisa. Ya, anaknya bagus, orang tuanya kafir, ya tidak bisa ketemu. Nabi Nuh itu nanti dengan ayahnya, ya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kan ayahnya kafir, namanya Ajar itu yang tukang membuat patung. Itu ayahnya di neraka. Tidak bisa kumpul dengan Nabi Ibrahim. Atau dibalik, orang tuanya mukmin, anaknya kafir, ya tidak bisa ketemu. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Ya, ini gara-gara kafir, kemudian Nabi Nuh itu mendoakan anaknya selamat. Ya Allah, itu anak saya, selamatkanlah dia Tuhan. Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Hai Nuh, kamu jangan mendoakan anakmu yang sudah jelas kafir. Kamu jangan ikut-ikut orang jahil. Kamu saya peringatkan. Dengan peringatan Allah ini Nabi Nuh selama 40 tahun, Pak, tidak berani mengangkat kepala ke langit. Malu sama Allah. Itu Nabi Nuh. Ya, jadi tambahan cerita tadi itu. Ini bahwa orang tua itu bisa kumpul dengan anak nanti apabila sama-sama Islam, sama-sama amalnya, solehnya sama. Suami dengan istri juga begitu. Suaminya mukmin, istrinya kafir. Ya Nabi Nuh tadi itu. Nabi Nuh itu istrinya kafir, namanya Wahilah. Nabi Lut istrinya juga kafir, namanya Wailah. Tidak bisa ketemu nanti di surga. Itu contoh, Allah memberikan contoh itu. Ya. Kemudian suami dengan istri, suaminya mukmin, istrinya kafir. Atau dibalik, istrinya mukminah, suaminya kafir. Contoh siapa? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu kafir, malah kafirnya orang sedunia ya. Fir'aun. Istrinya namanya Asya. Ya, Asya imra'atu Imran. Asya binti Muzahim, wanita muslimah. Ketika dijatuhkan batu besar ke tubuhnya, dia disuruh kembali menjadi orang percaya kepada Raja Fir'aun, percaya kepada ketuhanan Fir'aun. Tidak, Allah, Allah, la ilaha illallah. Begitu batu dijatuhkan tubuhnya, belum sampai ke tubuhnya,
nyawanya sudah diambil oleh malaikat, diterbangkan ke surga, kan gitu. Itu wanita muslimah, walaupun suaminya kafir, dia masuk surga, suaminya di neraka, jadi tidak bisa ketemu itu. Maka para bapak ibu, marilah keluarga kita aja, ya, jangan kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita juga. Kita tidak boleh diam, punya istri tidak sholat, kemudian kita diam, kita dituduh sama dengan orang tidak sholat, bahaya itu. Jadi jangan rela kalau istri tidak sholat. Kalau kita merelakan istri tidak sholat, kita oleh Allah disalahkan sama dengan orang tidak sholat. Anak tidak sholat, kita diam, kita dosa, karena itu tanggung jawab kita. Ku ampusakum wa ahlikum naro, ya. Nah, bisa-bisa nanti anak itu protes kalau masuk neraka, ya Tuhan, saya protes kalau saya masuk neraka sendirian. Saya ini dulu tidak ngerti agama, oleh orang tua saya dibiarkan tidak ngerti agama, cuma sekolah aja sampai sarjana, profesor, dokter, gak sembahyang, dia neraka itu ya. Jadi kita tidak boleh hanya mencetak anak pinter, Pak. Harus dicetak jadi orang baik, orang yang soleh-solehan. Ya. Jadi watunzalul barakatu fidarihi, orang yang sholatnya dipelihara dengan baik secara mudawamah, maka diberikan barokah hidupnya, rumah tangganya fidarihi wayadharu ala wajihi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sedikit maupun banyak dijadikan ilmu yang manfaat, maslahat bidin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim masamanid dahru boy man wastajartu bihi illa wanil tujiwa ron min hulam yubomi maula ya sholli wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim walal tamastu ghinad taraini min yadihi illa stalam tunnada bin khairi mustalami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim la tungkiril wahyamin ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami maula ya sholli wa sallim
دائما أبدا أنا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم زدنا علما نافعا وقلبا منورا وفهما صحيحا ولسانا ناصحا واعتقادا يقينا اللهم اجعلنا عالما بعلمك وصالحا بعبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. السلام عليكم.